Bahwa Islam telah dipenjara 1000 tahun, tidak lagi bisa berpikir. Kita harus bebaskan akal pikiran dalam Islam dari penjara 1000 tahun. Mengambil saripati dari ide-ide yang berasal dari Barat maupun dari dalam negeri itu sendiri. Bahwa Islam sebagai ideologi, Islam dalam manifestasi politiknya itu memperbarui diri. Jika Anda rindu dengan Save Our Nation, kita mencoba menghadirkan kembali Save Our Nation karena negara kita memang harus selalu diselamatkan. Dan save our ideas. Itu kan Rocky, Bos. Nah, ini sahabatnya Rocky nih. Siapa tuh, Ri? Kita kenalkan dengan Taksim. Dokter Rizal Malarangeng. Bang Celi. Thank you. Hari ini kita Selamat Men in malam. Black ya, Bang. Ini Men nggak in janjian Black. ya, Bang? Kan kita berkabung pada kepergian Buya sekaligus merayakan sosoknya. Merayakan seorang tokoh pemimpin dalam tradisi Islam yang bagus dan perlu menjadi panutan bersama. Dan saya kalau kira. bicara Buya sendiri, dan bicara Pancasila ini Sangat variabel cocok. yang Sangat pas. kompatibel ya, Bang? Kan hari kelahiran Pancasila itu 1 Juni, kita peringati kan bukan tanpa sebab. Artinya secara kronologi peristiwa, kan pada 1 Juni lah Bung Karno berpidato. Yang dianggap pidato itulah sumber dari lahirnya Pancasila. Karena pidatonya sendiri menjelaskan kenapa Pancasila perlu. Dan pidato ini menanggapi langsung pada saat itu Ketua PP Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo saat itu. Jadi 3 bulan sebelum kita merdeka, pada 1 Juni tahun 45. Sidang BPUPKI ini, Bang ya? Sidang BPUPKI. Jadi kan Jepang, kan kita minta merdeka dan Jepang oke, Perang Dunia Kedua sudah selesai kan, di ujung selesai. Ya. Indonesia kelihatannya akan merdeka. Karena itu, tetapi pertanyaannya sebelum merdeka adalah negara yang kita bentuk ini, selain namanya, benderanya, dasarnya apa? Perlu ada dasar. Karena kalau kita membuat perangkat undang-undang kan harus ada konstitusinya, harus ada sumber dari segala sumber hukumnya. Negara itu kan sebuah institusi hukum. Selain institusi filosofi, ideologi, sosiologi, ekonomi, tapi pertama-tama adalah negara hukum kan. Harus ada fondasinya. Karena itu persidangan BPUPKI itu persidangan terpenting dalam sejarah Republik kita. Ini epic story of Indonesian Republic. Jadi dan untungnya dalam epic story itu ada seorang pemain yang namanya Soekarno yang sudah punya tradisi aktivisme panjang, sudah dibuang oleh Belanda selama, kalau di-combine itu 8 tahun. Dia berpidato menanggapi Ketua PP Muhammadiyah yang waktu itu meminta negara Islam sebagai fondasi. Oke. Bung Karno berpidato mengutip Otto Bauer, mengutip Ernest Renan, filosof, mengutip Mahatma Gandhi, mengutip Sun Yat-sen, bertamasya secara intelektual, konsep nasionalisme, sejarah bangsa. Kemudian dia sampai pada satu kesimpulan. Dia katakan, mohon maaf Ki Bagus, Ketua PP Muhammadiyah, kan Buya kan Ketua PP Muhammadiyah pada zamannya. Jadi saya mau memperlihatkan betapa Indonesia sudah berubah bersama perubahan Ki Bagus dan Buya. Jadi minta negara Islam, Ki Bagus, Bung Karno pada hari ketiga dicatat oleh Karundeng, dia berpidato brilian. Ini pidato Bung Karno terbaik sepanjang sejarah pidato Bung Karno. Bung Karno kan orator. versi siapa, Bang? Versi Rizal Malarangeng. Tapi saya kira semua orang setuju kalau Anda baca teksnya. Oke, Bang. Itu dicatat oleh Karundeng. Ini sama dengan kalau di Amerika itu salah satu pidato terbaik itu Gettysburg Address oleh Abraham Lincoln. Setelah perang sipil menjelaskan filosofi kenapa kita dan untuk apa. Bung Karno, kenapa kita merdeka? Kenapa kita bernegara? Apa dasarnya negara? Dia sampai pada Pancasila, tapi itu kan bagian yang paling ujung. Tetapi pada saat menjelaskan kepada Ki Bagus, intinya adalah Ki Bagus dan orang-orang lain yang ya, itu kan perwakilan dalam Islam, sidang, perwakilan Ambon, macam-macam Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat Indonesia dikumpulkan di Gedung Pejambon, Gedung Pancasila, berpidato. Intinya adalah bahwa semua agama kita hormati, tetapi negara kita bersama ini
jangan negara agama, tetapi negara kebangsaan. Nah, itu yang paling sumbangan dia yang paling penting. Dia mengutip macam-macam ungkapan Latin dari Alexander Dumas. Satu untuk semua, semua untuk satu. One for all for one. One for all for one. Buku Three Musketeers, dikutip Bung Karno. Untuk ini persuasi kan, nggak bisa dipaksain nih orang-orang tokoh-tokoh Islam yang terkemuka, yang terhormat. Mereka bagian terbesar. Dan ini para intelektual juga, para intelektual juga. Yang makan sekolah. Bung Karno bilang secara praktis di sini ada Pak Maramis dari Manado, ada dari Ambon, ada dari Manado, ada yang Islam, ada yang Cina, ada yang Kristen. Kalau kita bikin negara Islam, mereka secara prinsipil excluded. Karena itu kita bikin negara kebangsaan di mana kalau mau berjuang di jalur agama silahkan, tapi kita harus bangun persatuan hati. Oh, itu istilah Bung Karno. Satu buat semua, semua buat satu. One for all for one. Alexander Dumas. Ini ungkapan Latin yang dia ungkapkan. Nah, Ki Bagus dikasih argumen seperti itu kan, akhirnya menerima. Dan kemudian pada saat kemerdekaan, pada saat kita bikin konstitusi kan ini jadi Piagam Jakarta yang mereka ini panjang cerita, tapi sampai tahun 50 dibubarkan konstitusi. Tapi intinya adalah begini, bahwa Buya almarhum yang telah berpulang beberapa hari yang lalu, bahwa beliau adalah ketua PP Muhammadiyah dan salah satu pembela paling gigih pada zamannya prinsip kebinekaan yang disemangati oleh Pancasila itu memperlihatkan bahwa Indonesia berkembang dengan menyenangkan. Pada saat kita baru mau merdeka menjadi problem, tahun 50 jadi problem, jangan lupa ada dua problem terbesar Indonesia setelah merdeka. Satu pemberontakan atas nama agama, satu pemberontakan atas nama daerah. Oke, kalau kita mau bikin apapun, kata Bung Karno kan kemerdekaan jembatan emas. Tetapi untuk itu kita harus punya negara dulu, nation building, nation state. Kalau negara ini masih contested, masih dipertentangkan, orang masih berontak, waktu zaman pemberontakan daerah, setengah Indonesia tidak di bawah kontrol Jakarta. Jangan lupa, pernah satu waktu. Jadi nggak mungkin membangun pendidikan, nggak mungkin membangun ekonomi kalau negaranya sendiri belum beres. Dan fondasinya itu Pancasila masih dipertanyakan. Nah, pada saat yang kita lihat pada Buya itu semua sudah selesai. Artinya Indonesia tahun 45 dan pada akhir hidup Buya dan pada zaman kita sekarang, kita harus bersyukur bahwa riwayat cerita epik Indonesia yang dimulai 3 bulan sebelum kita merdeka itu menyusun fondasi selesai ada tahap-tahapnya, tahun 50 ada zaman Orde Baru juga selesai tetapi dengan koersi. Tetapi untungnya ada muncul tokoh-tokoh antara lain Buya, tetapi puncaknya adalah satu Abdul Rahman Wahid, satu Nurholis Majid. Yang satu bermain intelektual dan politik, yang satu pure intelektual dan pembaharu pemikiran Islam. Nah, inilah puncak-puncak setelah Ki Bagus, Hadikusumo, Muhammad Natsir. Kita beruntung mendapat orang seperti Gus Dur, walaupun ada kelemahan sebagai presiden, tetapi sebagai politisi di jalur Islam yang mendamaikan antara kebangsaan dan Islam. Itu luar biasa jasanya. Kita punya Nurholis Majid, semua orang intelektual Islam mengatakan di antara semua intelektual Islam yang pernah Indonesia punya, Nurholis yang bintang paling terang. Dia bisa berbicara filsafat barat, filsafat timur, sekaligus mengutip segala macam ayat yang Anda perlukan. Dan di ujung bibirnya terus menerus. Nah, ini Nurholis. Dengan itu Indonesia ini menjadi negara yang bukan hanya plural, artinya intelektual sekulernya juga kuat-kuat, tetapi intelektual Islamnya juga meneruskan perjuangan lama. Waktu Bung Karno muda, dia belajar Islam dengan intensif. Di Pembuangan di Ede, sampai di Bengkulu di Pembuangan, dia menulis di majalah Panji Islam, mengatakan bahwa Islam telah dipenjara 1000 tahun, tidak lagi bisa berpikir. Kita harus bebaskan akal pikiran dalam Islam dari penjara 1000 tahun. Kita sekarang dia bilang terlalu mementingkan gincu dan celak mata.
Masyarakat sekarang bukan masyarakat onta, tapi masyarakat kapal Berarti- terbang. Itu Bung Karno. Itu tuh. Bung Karno, ya? Itu sama dengan Buya, sama dengan Bung Cak Hatta juga Nur, sama bicara dengan gitu. Gus Dur, Iya. sama dengan Bung Hatta. Bahkan Nurcholish Madjid itu sempat dibilang nadsir muda dulu kan. Nah, jadi memang ada romantisme itu. Romantisme itu di kalangan politisi dan intelektual sangat diperlukan karena dia menjadi api, gelora. Elang untuk- Vitol. Elan vital. Ya. Dalam kasus Buya kan hidupnya kan sederhana secara material ekonomi. Ya. Oke? Dia nggak akan sanggup hidup di Jakarta, menjadi kelas menengah Jakarta dengan pendapatan hidup seperti itu. Tapi dia dengan berbahagia dan penuh semangat menempuh kehidupannya. Ini cerita Hamid Basyaib nih, paling bagus tuh. Sederhana tetapi teguh berjuang. Saya kira kan ada elan itu, ada api, ada gelora yang membuat Islam Indonesia ini, saya nggak bilang tanpa persoalan. Saya nggak bilang tanpa, nanti kita diskusi apa Ya, pasti. persoalan Ya. yang masih harus dihadapi. Kita menunggu munculnya tokoh-tokoh pembaharu Islam yang meneruskan Buya, Nurcholish, Gus Dur, yang lebih muda dan lebih kontekstual dengan zaman ini. Dan di tradisi yang non-Islam kan sudah muncul juga kembang-kembang baru yang terbiasa dengan wahana baru kayak gini nih, diskusi YouTube, diskusi detik, Kita Islam, Bang. total politik. Jangan non-Islam dong. Di luar Islam. Kita dianggap sekuler sama doi, Bang. Ya kita sekuler. Iya, Ya, kita Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, beragam, Iya. berbeda-beda, namun satu jua. Jadi pengikatnya apa? Ya Pancasila. Oke. Itu paling penting tuh. Bung Karno, kalau setiap anak muda yang mau tumbuh, rasanya salah satu bacaan yang harus dibaca adalah Pidato. 1 Juni. pidato 1 Juni Bung Karno. Nah, ini kita bicara bagaimana state formation, bagaimana kita bicara dari mana Bung Karno kemudian menelurkan sebuah pidato yang bagus dengan ide yang brilian menyatukan bangsa ini dengan Indonesia tadi. Ini ada satu artikel Bang dari Detik, Bung Karno, ND dan peringatan Hari Lahir Bagus, Pancasila. bagus. Ini kalau kita bicara ini kan Ini gambarnya tuh rumah Bung Karno di ND. Ya, Saya udah 2 kali tuh ke situ tuh. Bang Celi mungkin bisa cerita bagaimana Bung Karno kan kalau tadi ada katakan Bung Karno Ya. bukan penemu Pancasila tapi dia adalah penggali Ya. Pancasila. Pancasila ada di dalam Bukan tanah. itu bukan kata gua, kata Ya, Bung Karno. Iya, kata Bung Karno yang diparaphrasing dengan sangat baik oleh Ari Putra. Ya, itu Gimana, Bang metafor Syali? yang Iya, mengatakan bahwa ini digali dari bumi kita sendiri supaya dia bisa diterima secara filosofis. Tetapi prinsipnya kan universal. Keadilan sosial kan universal. Ya. Nasionalisme kan universal, bukan cuma milik kita. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan universal. Ya. Semua negara pada saat itu zaman dulu kan Ya. persoalan religiosity selalu dalam modernitas selalu problematik. Itu universal, bukan hanya persoalan di bumi Indonesia. Ya. Perwakilan, Kemanusiaan, demokrasi, kemanusiaan itu kan, itu hebatnya Bung Karno. Dia bisa menghirup udara universal. Bacaannya kan bacaan Belanda, bahasa Ya, Inggris. makanya dia mengutip nggak- Alexander Dumas, dia mengutip ya kan? Ya, dia Ernest kutip bukan Renan, Nagono. Sun Yat-sen. Bung Karno tidak mengutip Ronggo Warsito. Dia mengutip Alexander Dumas. Oke. Tetapi kan dia pinter. Bung Karno seorang pejuang kebangsaan sejak muda. Dia tinggal pun pada saat usia belasan tahun di rumah Cokro Aminoto kan, salah satu pejuang awal yang di tengah-tengah antara Islam dan non-Islam kan. Jadi tadi kan ditanya dari mana gelora perjuangan kita datangnya gitu secara state formation ya dalam banyak faktor. Tapi dari segi ide kita harus telusuri dari zaman itu di mana kaum pergerakan tahun 20-an, tahun 30-an menimba ide-idenya. Sebagian universal tentu saja, tetapi kan ada juga yang lokal. Taman siswa kan, ide tentang pendidikan kan banyak bercampur. Kalau kita bilang lokal kan Jawa tidak juga lokal, itu kan juga dari India. Itu internasional juga, Bung. Oke. Iya, menarik. Kita ke Zoom dulu, Din. Siapa aja yang sudah bergabung Di sini Zoom? kayak nggak hanya Bang Celi, ternyata kita juga sudah kedatangan ada satu tadi Anda sudah perkenalkan salah satu kawan lama kita ada Doktor Candidate Azrian Syah Agus. Ini seorang diplomat muda Bang yang kemudian memilih untuk meneliti politik Asia Tenggara. Agak jarang orang meneliti mengenai ini, terutama soal Kamboja. Bang Azri sudah bergabung bersama kita. Selamat malam waktu Jakarta, Bang Azri. Halo, selamat malam. Selamat pagi waktu Dekal.
Wah. Oh, Central Daylight Time. lihat jagung Di nggak dia Amerika. dari jendela kamarnya? Jagung. Lihat jagung nggak? Hamparan jagung. Bang Celi ini Lagi punya kedelai kedekatan kayaknya juga kalau dengan tahun DKP ini. ya. Tempatnya Anies Baswedan sekolah. Dan Anto Abang saya. Malarangang. Dan Abang Adi saya, Malarangang. ya. Anto Malarangang. Gimana Bang Bang Azri, ini kita bicara hari ini memperingati hari lahir Pancasila sekaligus merayakan kehidupan Buya Syafiee Ma'arif yang kata Bang Celi salah satu penjaga utama dan penerus gagasan Pancasila ini di era kontemporer gitu. Bang Azri, Dan sekaligus menjadi simbol transformasi Muhammadiyah dari Ki Nah, Bagus ini penting. menjadi Benar, ke Buya hari benar. ini gitu. Bagaimana progresi Islam, Betul. pemikiran Indonesia. Islam di Indonesia itu Iya. tampak bergerak gitu. ya. Bang Azri, ada perspektif, cerita dan gambaran tentang apa yang kita bicarakan? Ya, jadi terima kasih Total Politik, Detikcom Dan juga. Detik. Detikcom, Bang. Ari, dan Detik, Budi, Ari, dan Kita bisa salam dipecat kenal Bang kalau nggak Celi disebut Detiknya. sama Pak Sobari. Ini harus basa-basi dulu soalnya. Ya. Ini adik-adik Sopan buang kalau- Anto ini. Ya, jadi menarik ya diskusinya ini karena ini momen yang bersejarah, 1 Juni, hari kelahiran Pancasila, dan seperti yang Bang Celi bilang tadi, ini adalah salah satu pidato paling penting dalam proses terbentuknya Indonesia baik sebagai bangsa maupun sebagai negara. Dan kalau kita lihat, menurut saya, kenapa Pancasila itu sedemikian penting dan sampai sekarang itu masih relevan, bahkan saking relevannya itu sampai dibentuk badan namanya BPIP, karena Pancasila itu lahir ketika bangsa ini sedang mencari bentuk. Dan sampai saat ini Pancasila itu menjadi semacam titik tengah atau titik temu dari nilai-nilai atau ideologi-ideologi yang berbeda. Jadi buat saya yang membuat Pancasila itu penting dan bertahan, itu adalah kemampuannya yang bersifat seperti air, yang dia itu bisa melarutkan warna-warna yang berbeda, dan dia itu bisa mengisi ruang-ruang yang berbeda. Dan itu sebetulnya karakter yang sangat khas dari kawasan Asia Tenggara sendiri. Karena tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain seperti di Filipina atau di katakanlah Kamboja atau Vietnam, proses sintesa menggabungkan atau mengambil saripati dari ide-ide yang berasal dari barat maupun dari dalam negeri itu sendiri, maupun dari kawasan-kawasan atau negara-negara yang menjadi kekuatan politik besar seperti Cina atau India, itu sudah menjadi tradisi yang turun-temurun, itu bisa didomestikasi di Asia Tenggara itu. Seperti ideologi tentang nasionalisme misalnya, itu kan kalau di Asia Tenggara awal mula munculnya itu di Filipina, dan itu berasal dari narasi, berasal dari gagasan, dari novelnya Jose Rizal. El Filibusterismo itu kan novel yang menggambarkan tentang memberi benih-benih ide nasionalisme di Filipina, dan demikian juga di Indonesia atau di negara Asia Tenggara yang lain. Cuman Indonesia ini unik karena dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain, itu Indonesia itu tidak punya suatu institusi politik yang mengikat wilayah yang seluas ini. Ini berbeda dengan Thailand yang monarkinya sudah ada. Walaupun monarkinya dari dulu itu basisnya itu di Bangkok, nggak besar-besar amat kerajaannya. Tapi dengan adanya kolonialisme, kerajaan ini jadi besar. Kamboja juga sama. Malaysia itu juga terdiri dari beberapa kesultanan. Vietnam terdiri dari 3 kerajaan besar. Myanmar terdiri dari 1 kerajaan besar di Bagan. Nah, Indonesia itu mirip dengan Filipina karena tidak ada otoritas sentral, tidak ada suatu organisasi yang state-like atau seperti negara yang memiliki kemampuan menjangkau wilayah seluas itu dan dalam bentuk landscape geografis berupa kepulauan. Cuman Indonesia ada Belanda dulu, ada VOC, tapi Filipina itu nggak ada. Nah, inilah yang menjadi unik buat Indonesia karena yang menyatukan kita itu sebetulnya adalah kekuatan dari gagasan itu, yang Pancasila itu menjadi simbolisasi atau menjadi puncak dari bagaimana gagasan itu bisa bersintesa, bagaimana gagasan dan narasi kebangsaan itu bisa menyatukan
kelompok-kelompok etnis yang berbeda-beda dan juga menyatukan orang dengan bentuk fisik yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, dan agama yang berbeda-beda untuk bersepakat membentuk sebuah nation state yang bernama Indonesia itu. Ya. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu adalah semacam puncak dari kesepakatan dari kelompok-kelompok yang berbeda, entah berbeda etnis, entah berbeda agama, bahkan bahasanya pun berbeda, yang kemudian bersepakat membentuk suatu bangsa. Karena dari bahasa kita itu kan bahasa yang hasil sintesa, bukan bahasa yang betul-betul kita pinjamlah bahasa Belanda itu jadi bahasa pemersatu. Seperti di Filipina mereka pakai bahasa Inggris karena sempat dikuasai oleh Amerika selama 40 tahun. Atau seperti India yang ya mereka bahasa nasionalnya Hindi, tapi kalau satu orang dari Uttar Pradesh bicara dengan orang dari Karnataka, ya mereka bicaranya pakai bahasa Inggris bukan pakai bahasa Hindi, karena Karnataka punya bahasa sendiri. Atau orang dari Hyderabad, dari Telangana itu punya bahasanya sendiri bukan bahasa Hindi. Nah di Indonesia kan nggak seperti itu. Kita nggak pakai bahasa Belanda sebagai bahasa pemersatu. Jadi itu menunjukkan bahwa state formation kita itu lahir dari gagasan, bukan dari fungsi koersif negara yang itu yang sering terjadi di Eropa. Seperti negara-negara Eropa yang sudah mapan, itu kan proses bersatunya itu tidak bisa dilepaskan dari dominasi fungsi koersif dari negara. Makanya jangan heran negara yang usianya udah ratusan tahun seperti Spanyol, itu masih ada wilayah yang namanya Catalonia, itu minta pisah. Atau kayak di Jerman, Bavaria, itu masih merasa bahwa Bavaria ini berbeda dengan lander-lander lain di Jerman karena ada kontribusi fungsi koersif yang cukup signifikan di situ, beda dengan di Indonesia atau di negara Asia Tenggara yang lain. Itu pendapat dari saya tentang Pancasila. Menarik ya. Menarik nih. Kita bicara state formation lagi. Bagus tuh. Bang Celi gimana, Bagus Bang? tuh. Kebetulan kenal ini aja saya ketawa waktu dia menyebut Jose Rizal y Martado. Saya Rizal sebenarnya karena bapak saya pengagum Jose Rizal. Kalau ditanya jangan sentuh aku, gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa kita sangat beruntung sebenarnya oleh generasi pejuang kebangsaan tahun 20-30 lah. Artinya Budi Utomo, setelah itu kemudian generasi Bung Karno. Jadi pertama kan Cipto Mangunkusumo, Daus Dekker, kayak gitu-gitulah. Ya. Budi Utomo. Tapi generasi Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan teman-temannya itu memang benar-benar mereka kan percampuran. Dan beruntung ya kita harus terima kasih juga lah, ada kolonialisme punya banyak kesalahan, tetapi salah satu manfaatnya adalah dia mempersatukan kerajaan-kerajaan tua dan baru dan lama saat itu, ya kan ada yang muncul 500 tahun sebelumnya, ada yang muncul mati. Ini kan serpian-serpian pulau dan kerajaan-kerajaan tradisional. Dan itu hanya dipersatukan oleh pertama VOC. Tetapi kemudian state formation kita memang agak telat. Dalam pengertian bagaimana Belanda melakukan modernisasi itu kan awal abad 20. Secara pemerintahan dia baru disatukan pada tahun 1905 dengan deklarasi pendek para raja untuk menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Dan baru dimulai politik etis awal abad 20. Ya. Tadi dia nyinggung soal India. India itu VOC-nya India, kan VOC dibangun, Inggris bereaksi membentuk VOC-nya sendiri. Ya, perusahaan dagang. East Indian Company. Ya, East Indian Company ya, Indian Company. Ya. British Indian Company itu dibentuk untuk reaksi supaya mereka tidak kalah oleh Belanda di Asia dan di Afrika. Jadi, nah VOC-nya mereka bubarkan tahun 1857 setelah pemberontakan Sepoy. Kemudian mereka pimpin langsung dari Westminster. Dengan Viceroy, Gubernur Jenderal kalau di kita kan. Jadi dia mulai pada abad pertengahan 19 dan mengganti bahasa Parsi, Hindi, Sanskrit bahasa pendidikan dan administrasi bahasa Inggris.
Jadi dia mulai 60-70 tahun lebih awal ketimbang Indonesia. Pada saat kita merdeka, universitas dan sekolah-sekolah berbahasa Inggris di India sudah ribuan. Oke, jadi tetapi kita beruntung bahwa orang seperti Bung Hatta, Bung Syarif, Cipto sekolah di Belanda, pulang membawa ide baru. Bung Karno membaca buku-buku Belanda, buku-buku Prancis. Jadi pengaruh ide-ide yang bersifat universal, yang tidak hanya partikular, Bugis, Padang, Jawa, itu merasuk di kalangan generasi yang kemudian melakukan membidani lahirnya Republik Indonesia. Kita beruntung karena ada juga Perang Dunia Kedua ya. Ini kan Jepang kalah, sebelumnya Belanda kalah, dihajar sama Jepang. Jadi ada vacuum of power yang besar, di mana generasi yang dibuang kemudian kembali dan memimpin proses kemerdekaan karena hanya mereka yang punya legitimasi. Pentingnya Bung Karno di situ kan, dia dibuang, dia segala macam. Kalau kita berkumpul di BPU PKI, siapa yang harus memimpin kita? Itu kan kalau Anda baca sejarah di berbagai negara berkembang, misalnya di Timur Tengah, yang tidak punya lapisan kepemimpinan perjuangan sebagaimana di kita dan di India, ada Nehru, Gandhi itu kan sekolahnya di Inggris, terus merantau ke Afrika Selatan, balik ke India. Kita beruntung punya itu. Banyak negara nggak punya lapisan itu, sehingga pada saat mereka bilang kita mau merdeka, mereka berantem. Perang sipil nggak pernah berhenti. Karena tidak ada yang punya legitimasi. Bung Karno kan sudah dibuang 8 tahun. Cipto Mangunkusumo 12 tahun. Bung Hatta ke Bovendigul, Bung Syarif, mereka semua di mata rakyat waktu dia mencari pemimpin, langsung dianggap that is the leader yang sudah membaca Alexander Dumas, yang sudah membaca Otto Bauer, yang sudah membaca Marx. Jadi mereka tidak lagi partikular, tapi manusia-manusia universal yang mengadopsi gagasan modern waktu itu, yaitu apa? Nasionalisme, sosialisme, ada juga Marxisme, tetapi yang paling dominan adalah, relevan Islam. Kenapa? Bung Karno tiba-tiba bertemu dengan kenyataan bahwa setengah dari kita ini pengen negara Islam. Tiba-tiba dia sadar, tapi dia bukan lagi Bung Karno muda di pembuangan. Dia Bung Karno yang sudah matang 44 tahun. Dia bilang kita nggak bisa mengubah dulu Islamnya, baru kita merdeka. Tetapi kita serap dalam negara kebangsaan yang sama. Ini bagian dari persuasi ya? Persuasi. Narasi dengan narasi gagasan-gagasan ini. Tadi kan dia bilang negara dengan ide. Amerika lahir dengan ide bahwa, kalau Anda baca deklarasi kemerdekaan Amerika kan, bahwa manusia dilahirkan sama. Hak untuk bahagia, hak untuk bebas, hak untuk mencari hidup adalah hak yang bersifat alamiah yang tidak boleh diganggu. Kita lahir dengan ide tentang kebersamaan, bagaimana menjembatani tensi antara nasionalisme dan agama. Bung Karno kan Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, komnya kita hilangkan. Karena komnya itu berontak terus. Tapi intinya kan itu, tensi antara bagaimana membentuk Indonesia modern, tetapi memasukkan elemen yang faktual, agama sangat kuat, masyarakat kita sangat religius, tetapi mau bergerak bersama menjadi bagian dari modernitas dan Republik Indonesia. Bukan problem, tetapi solusi pada Indonesia yang baru. Itu kan, itu dahsyat tuh secara pemikiran, dan itu harus dipahami sebagai sejarah kita yang mulia, sejarah kita yang, kita bukan bangsa tanpa filosofi, bukan bangsa tanpa ide yang kuat. Nah, dalam pengertian itu Bung Karno bilang digali dari bumi Indonesia, bukan bahwa kita sudah punya, itu tapi kita mampu aja. Belajar, itu metafor aja. Kita mampu menyerap surat kepercayaan gelanggang anak-anak muda tahun 60-an. Kita ini anak-anak dunia. Kita putra-putri yang lahir dari dunia, manusia universal. Tetapi kita hidup di Indonesia, kita punya tradisi di Indonesia, kita bangga dengan Republik Indonesia. Bagaimana mendamaikan ini dengan aspirasi lokal yang sekarang kan, dan termasuk juga aspirasi keislaman, Bang. Yang juga tetap keislaman. Kuat kan. Jadi kita harus bisa menyerap semua itu, melangkah bersama. Yang paling penting kata Bung Karno, kita bergerak maju, jangan mundur ke belakang. Jangan mengulang sejarah pahit 1000 tahun Islam. Battle cry ini. Kita terpenjara oleh hal-hal di luar reason, membuat 1000 tahun kita mandek. Bangsa lain maju, kita tertinggal. Jangan sampai seperti itu. Kita bergerak maju.
Bagaimana kita maju? Kita bicarakan bersama-sama. Ya, itu keren tuh. Menarik nih. Ada quotes, Dit. Apa tuh? If there is a will, There there is is a way. There is way. Oke, ini menarik nih. Itu bagus. Nah, Bang Azri masih stay kan? Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Bang Azri. Jadi kita Ya. berbicara tadi juga Bang Celi sempat singgung bahwa ini ada situasi yang diverse di Indonesia gitu ya. Antara berbagai macam kerajaan kecil yang akhirnya setelah politik etis menyerahkan kemerdekaan ya, kedaulatan. Dan ini kepada warisan penting Ya. dari kolonialisme kan Ya. menyatukan ini kan. Nah, tapi problemnya kan ada istilah Kalau di India ini kan spekulasi. Kalau bukan cuma Indonesia itu. Ya, ya. Kalau di India nggak ada Inggris, nggak ada India. Ya. Oke. Iya. Jadi ada istilah juga plural society gitu misalnya. Masyarakat yang plural ternyata masalah kita nggak hanya horizontal tapi juga vertikal gitu ya. Kelas bawah pribumi, menengah itu Indo, Iya. atas itu Totok gitu. Ini kan juga problem yang harus dijembatani dan problem yang konkret juga dihadapi oleh sebuah negara bangsa baru gitu dalam state formation. Betul. Ini bagaimana Iya. Bang Azri? Dan apakah Bung Karno yang menjadi tokoh utamanya di sini atau Ya. ada juga epistemic community-nya yang juga Ada membantu ekosistemnya. di sini? Ekosistem. Silakan Bang Azri. Bang Azri. Waduh, kalau epistemic community itu udah sarapannya Bang Celi itu, definisinya epistemic community, komunitas liberal. Warga Itu dunia. iya, jadi ya memang masalah stratifikasi sosial ya, masalah kelas sosial, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, itu adalah warisan kolonial yang menurut saya sampai sekarang itu masih menjadi PR lah untuk bangsa kita, karena aspek material kepemilikan properti itulah yang seringkali berkelit berkelindan dengan persoalan pluralisme yang kita hadapi, persoalan intoleransi yang kita hadapi. Jadi kalau menurut saya itu bukan semata-mata soal agama atau sukunya berbeda atau etnisnya berbeda, tetapi itu juga sangat terkait erat dengan kepemilikan properti. Karena kan Belanda itu, dan gak hanya Belanda sih, Eropa itu kan masuk ke wilayah jajahannya, itu kan dengan memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi orang dari Tiongkok dibawa ke Indonesia, atau bahkan di wilayah barat di Sumatera, orang dari India itu dibawa ke Asia Tenggara, itu kan untuk eksploitasi ekonomi. Nah, kenapa sih harus bawa orang dari luar? Kenapa kok nggak memanfaatkan native aja, orang asli di wilayah itu? Karena kalau hanya memanfaatkan orang asli di wilayah itu, akan sangat sulit bagi penguasa kolonial, bagi company-company itu, entah VOC atau British Indian Company, British East India Company, itu akan susah. Sehingga mereka harus bawa orang lain, harus bawa orang asing yang mereka nggak bisa berkomunikasi dengan warga setempat karena ada language barrier. Jadi semakin mudah dikontrol. Kayak kita menangani COVID lah. Kalau kita mampu mengisolasi si virus ini nggak bisa kemana-mana. Nah, itulah yang dilakukan oleh kolonialisme. Gimana caranya memaksa orang supaya mau kerja di tambang? Ya kita isolasi aja. Gimana cara mengisolasinya? Datangkan pekerja asing yang nggak bisa bahasa setempat. Sehingga karena dia nggak bisa bahasa setempat, mau nggak mau dia hanya mengikuti instruksi dari si company-nya itu. Nah, kembali ke soal terbentuknya bangsa kita dan soal adanya plural society itu adalah masalah yang perlu kita selesaikan yang sampai sekarang. Saya kira itu masih menjadi PR yang besar ya, soal pemerataan ekonomi itu adalah hal yang penting untuk segera diselesaikan. Dan di sisi lain juga itu menjadi salah satu indikasi bahwa nasionalisme itu juga tidak bisa dilepaskan dari kapitalisme. Karena ya saya mengutip Richard Robinson ya, itu revolusi yang paling besar itu ya kapitalisme sebetulnya. Bukan sosialisme, bukan yang lain-lain. Karena kapitalisme yang tumbuh inilah yang direspon oleh sosialisme, direspon oleh nasionalisme. Dan itu kan terlihat tadi Bang Celi bilang kalau nggak ada British East India Company, India itu nggak ada. Nah, British East India Company ini kan
salah satu pion dari kapitalisme. Mereka datang ke India atau Belanda datang ke Indonesia itu kan karena kapitalisme. Kalau kapitalisme itu nggak ada, ya kita itu hanya sekelompok datu-datu atau sekelompok penguasa-penguasa kecil di kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa atau di pesisir Selat Makassar yang nggak ada urgensi untuk membangun negara, untuk membangun nation state itu nggak ada urgensinya. Ngurusi wilayah teritorinya aja kan sendiri kan. Urus kampung Iya, masing-masing. Ngurus kampung masing-masing, Iya. Bang. Saya jadi penguasa kota Rembang misalnya atau penguasa kota Tuban, saya udah cukup happy kok bisa menarik pungutan bea masuk. Kalau ada kapal bersandar, saya bisa narik pungutan, bisa saya pajakin. Tidak ada urgensinya untuk membangun sebuah teritori dari Sabang sampai Merauke, nggak ada urgensinya. Tapi ketika kapitalisme itu berkembang sedemikian cepat, ada urgensi bahwa kita butuh sebuah institusi yang memiliki monopoli untuk melakukan kekerasan agar kapitalisme ini bisa terus berjalan, agar akumulasi itu bisa terus berlangsung, sehingga modal itu bisa dikumpulkan, sehingga terbentuklah negara modern seperti yang kita lihat sekarang ini. Di Batam ada imigrasinya, ada bea cukainya, di Soekarno-Hatta ada imigrasi, ada bea cukainya. Tapi kalau kapitalisme itu tidak berkembang secepat itu, negara modern itu saya kira nggak akan ada. Paling banter ya negara kayak Athena, atau kalaupun ada imperium yang besar, itu hubungan antara pusat dan daerah itu kontrolnya sangat lemah. Itu hanya menjadi vassal state aja. Imperium yang dibangun dari vassal state yang kecil-kecil itu, bukan sebuah negara modern seperti yang kita lihat sekarang. Ya, imperium dan penaklukan, penguasaan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain kadang-kadang memang ada hubungan dengan kapitalisme, tapi bukan hal yang satu-satunya atau penting banget. Imperium terbesar yang panjang 70 tahun itu namanya Uni Soviet. Nggak ada soal kapitalisme tuh. Dia menduduki Hungaria, Polandia, segala macam. Ide dan kepentingan. Sebelum ada kapitalisme, kita sudah punya Roman Empire, kita sudah punya Greek Empire, kita punya Islamic Empire, Ottoman Empire. Itu belum umum kita bilang sebagai zaman kapitalisme. Jadi penaklukan, penguasaan imperium itu betul ada motif ekonomi, tetapi banyak hal lain yang bercampur di situ, termasuk Belanda di Indonesia, Inggris di India. Oke, tapi itu cerita lain. Nah, satu hal yang kita perlu bicarakan kalau soal kebangsaan Indonesia, faktor penting yang berbeda dengan India juga. Ini kan bagus sekali sebagai perbandingan. Juga berbeda dengan beberapa negara lain adalah faktor bahasa Indonesia. Yang betul kata Asri tadi, dia tumbuh dari bawah, dia menjadi bahasa pergaulan dari kaum pasar menjadi kaum terdiri, dan sekarang kita dengan bangga sekarang kita bahasa Indonesia berkembang dengan senimannya. Itu yang digali dari tanah Indonesia itu sebenarnya bahasa Indonesia ini. Dan itu kan Indonesia dalam pengertian kalau bahasa Melayu yang menjadi Indonesia adalah Indonesia. Indonesia ini bukan dia partikular. Sifat dasar kita memang kita internasional. Kita lahir sebagai, karena kan kita lalu lintas dari dua peradaban besar, India dan Cina. Dan apa yang menjadi Indonesia adalah percampuran dari apa yang lokal dengan dua peradaban besar, kemudian masuk Islam, kemudian masuk Barat, kan itu Indonesia. Nah, di India, Hindi memang ada bahasa tapi tidak luas. Dia bahasa kaum Brahmin yang sedikit dan kecil di utara. Sehingga pada saat Inggris masuk, dia mengubah menjadi bahasa Inggris, bahasa administrasi, menghapuskan bahasa Arab, Hindi, dan Farsi. Dia menjadi bahasa nasionalisme India. Nehru, Gandhi kan bahasa Inggris. Apakah ini tren kolonialisme Belanda, Bang? Maksudnya di Suriname juga seperti ini, di Afrika Selatan bukan Belandanya. Atau khas Indonesia? Bukan Belandanya, itu kan nggak ada yang ngatur bahasa Indonesia menjadi populer. Siapa yang ngatur? Kalau boleh sih saya pengen bisa berbahasa Belanda juga. Supaya saya bisa baca dokumen-dokumen klasik gitu. Tapi kan karena saya sudah tumbuh, kita semua sudah tumbuh dalam bahasa Indonesia, kita syukuri. Nah, ada plus minus. Anda lihat India. India itu kalian lihat pemenang Nobel punya. Sastrawan-sastrawan besar dalam bahasa Inggris ya. Sampai sekarang Farid Zakaria. Dia lahir di Mumbai, ke Amerika, nulis buku dalam bahasa Inggris yang fasih. Pemimpin Google siapa? Pemimpin Robinson siapa? Pemimpin banyak sekali anak muda India menjadi pemimpin raksasa teknologi di Amerika.
Microsoft India. Apakah karena mereka lebih pinter dari kita? Oke. Bukan, karena mereka berbahasa Inggris sejak kecil dengan lancar. Seperti tadi Filipina tadi yang Bang Azri katakan. Jadi mereka Secara bisa nature. berperan cepat. Nah ini peran kolonialisme juga kan Bang, kemudian memaksakan ini. Karakter, membentuk karakter kebangsaan kita. Karena itu, walaupun kita bangga berbahasa Indonesia, jangan lupa, sekarang Inggris semakin menjadi bahasa global. Karena itu kemampuan berbahasa Inggris juga menjadi penting selain kemampuan yang baik dalam berbahasa Indonesia. Oke, menarik Bang Celi dan Bang Azri, kita juga sudah kedatangan senior kita nih. Ini Muhammadiyah garis lucu kalau ini. Ada Kang Sobari. Kang Sobari, selamat malam Kang Sobari. Pak Kiai. Iya. Muhammadiyah yang pakai jaket selamat Banser malam. ini. Ini sinkretik ini. Ini kita menarik Kang Sobari, masih juga sudah mengikuti tadi perbincangan kita bagaimana state formation. Ini asik Bang, dialog seperti ini kita naikin 3 oktav, 4 oktav ke atas supaya masyarakat anak Asal muda. orang nggak pusing aja deh. Enggak, harusnya sih, enggak. Tapi kita bicara Yang mengenai nonton ini udah pintar-pintar. dan kalau kita per gampang bahasanya orang nggak suka malah, harus dibikin kompleks. Ini netizen kan jauh lebih pintar. Jangan ragukan kepintarannya. Iya. Kang Sobari, ini kita bicara, ini masih kita sisir dari state formation sebelum nanti kita bicara Pancasila dari segi kontemporer, Oke. isu-isu dan perkembangan terkininya gitu. Kang Sobari punya perspektif nggak kalau kita bicara mengenai variabel Islam misalnya dalam state formation dan bagaimana Islam ini menjadi nggak tahu apakah sudah finish atau unfinished sebenarnya dalam perjuangan pergulatan gagasan mengenai pembentukan ideologi negara ini. Gimana Bang Sobari? Kang Sobari. Kang Sejo. Kang Sejo, kasih dulu tipis-tipis. Mungkin namanya hidup terus. Islam sebagai agama. Kang Sobari geser sedikit ini kamera. Kang Sejo sebagai mantan direktur LKBN Antara harus tahu bagaimana komposisi kamera. Komposisi. Ya, mantap ya kan. Ya. Bagus. 6 tahun Bang Celi jadi direktur Antara Bang Celi. komposisi. Nah, top udah barang ini. Cocok. Masuk sudah. Cocok sebagai anggota kehormatan Banser ini. Silakan Kang Sobari. Udah ya. Mantap. Pertanyaan Anda tadi, Islam itu hidup terus. Hidup terus. Islam sebagai agama maupun Islam sebagai manifestasi politik keagamaan, dua hal itu berbeda. Itu kedua-duanya jalan terus. Yang satu, Islam sebagai agama, itu menjadi kekuatan rohaniah. Bagian dari moralitas kita sebagai bangsa. Tentu tidak mengabaikan agama-agama lain. Tapi Islam sebagai pegangan dari mayoritas itu memberi warna yang sangat kuat. Nah ini rem bagi Islam sebagai manifestasi dari politik keislaman itu sendiri. Politiknya itu tidak pernah berhenti. Kita tadi sudah membahas ada pemberontakan atas nama agama. Yang atas nama daerah tidak usah disebut, tapi yang pemberontakan atas nama agama. Itu ketika kita berada dalam suatu alam kehidupan nasionalis, di bawah nasionalisme. Kita kehidupan hidup dalam kebangsaan yang sudah mapan. Tapi tiba-tiba muncul gagasan mendirikan negara Islam. Tapi itu tidak pernah menjadi masalah bagi kalangan intelektual Islam. Intelektual Islam itu ada Masyumi, ada NU, dan ada komunis. Waktu Masyumi ingin mendirikan negara Islam, itu ketua Masyumi Pak Prawoto kira-kira itu tidak punya rumah. Dan di zaman itu, saudara-saudara, tidak punya rumah itu gambaran dari kemuliaan budi. Itu manifestasi dari ascetism, dari sifat zuhud, terpuji. Tidak punya itu tidak mengeluh seperti generasi kita. Tidak mengeluh, itu mulia.
Namun karena itu kebablasan, ya kebangetan tidak punya rumah, maka orang NU yang tidak setuju dengan gagasan negara Islam yang datang dari Masyumi, orang NU itu mengumpulkan dana. Orang NU itu ayahnya Gus Dur. Mengumpulkan dana dan mengajak Pan Melaka, Pak Hussein Banten, nama samaran salah satunya, Pak Hussein Banten dan Kiai Wahid Hasyim, mengumpulkan duit untuk membelikan rumah orang yang ingin mengacaukan negara Pancasila karena ingin membangun negara Islam. Itu mulianya seperti itu di masa itu. Tidak ada ketegangan yang menimbulkan perpisahan, yang menimbulkan keretaan-keretaan dalam kehidupan kaum intelektual. Sama sekali tidak ada. Malah orang Masyumi yang belum punya rumah itu mau dibelikan rumah oleh orang NU bersama orang komunis, Pak Pan Melaka, Pak Hussein Banten. Itu satu hal. Tapi hal yang lain, antara tentara yang mewakili negara, antara tentara yang bersikap sebagai negara, yang menyebut dirinya penjaga nasionalisme, penjaga keutuhan berbangsa yang sekarang diteriakkan NKRI, harga mati dan sebagainya, tentara dan negara tidak bisa membiarkan itu. Tidak bisa. Lalu perang itu diperangi. Perang diperangi lagi, dan ada kenangan tentang desa Cipari di Jawa Barat, di mana ada pesantrenan dan ada satu buku yang ditulis oleh orang Amerika tentang Cipari. Ya itu nggak terlalu beken, tetapi kenyataan bahwa di desa Cipari itu menjadi begitu porak-poranda. Ada negara yang memihak Republik dan ada negaranya DI, Darul Islam. Negara Darul Islam sendiri, negara desa-desa, desa Darul Islam dan desa Republik ada sendiri-sendiri. Terpecah semacam itu. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu tidak menimbulkan perpecahan yang mendalam. Kelihatannya perpecahan mendalam sampai saat ini terjadi. Desa-desa itu, wilayah itu, tidak akan cocok dengan Republik kalau Republiknya itu pemimpin negara itu nasionalis, kalau dia tidak Islam. Dan ketegangan itu anehnya yang bagi saya menjadi pertanyaan, mengapa malah hidup di kalangan kaum intelektual. Maksud saya golongan kiai, golongan ajengan, golongan Islam, pendukung Islam yang namanya devoted Muslim, itu sampai sekarang mencatat luka itu sebagai warisan sejarah dan diabadikan. Tanda bahwa, sekali lagi, bahwa Islam sebagai ideologi, Islam dalam manifestasi politiknya itu memperbarui diri, tidak akan pernah kunjung puas kalau belum sampai terbentuk suatu negara Islam di Jawa Barat. Nah, apa itu artinya? Bedanya di masa itu antara kalangan intelektual pejuang, termasuk pejuang di bawah tanah, dengan kalangan tentara yang berjuang di atas tanah, mempertahankan kedaulatan, artinya ada sesuatu hukum yang jelas. Golongan intelektual tidak berbicara tentang hukum semacam itu. Intelektual itu berbicara tentang bahasa sastra. Bahasa sastra yang benar itu bahasa yang berbicara tentang kemanusiaan. Bahasa sastra yang berbicara tentang politik atau sejarah, mentah-mentah, biarkanlah ada semacam itu tanda bahwa kita belum terlalu maju. Tapi di kalangan intelektual sudah berbicara tentang sastra intelektual. Bukan di kalangan sastrawan, mereka berbicara tentang humanisme. Karena itu tidak mempersoalkan apakah sebelahnya mau mendirikan negara Islam, dan bahwa rencana mendirikan negara Islam itu telah lahir sebagai suatu ketegangan yang memuncak menjadi peperangan, bedil-bedilan, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan.
Oke. Itu satu hal, tapi sejarah satu hal, tetapi kehidupan intelektual itu hal yang lain. Saya mempunyai pertanyaan yang tidak pernah saya dapatkan jawabannya. Kita ini ingin meneladani kaum intelektual zaman itu, ataukah kita ingin separuh-separuh? Intelektualisme yang berbicara tentang humanisme, bahasa kemanusiaan, dan barangkali harus ditambah humanisme universal. Itukah yang harus menjadi kiblat kita? Ataukah kita yang berbicara keras ketika ada satu golongan radikal membawa keislaman yang tidak pernah berhenti itu, yang sejak tahun 80 ketika Gus Dur dan Cak Nur membawa Islam itu ke dalam suasana damai, dan itu membuat apa yang disebut itu everybody living their life in peace, itu terbukti, itu terbentuk tahun 80-an, tetapi pada saat yang sama lahirlah Islam dalam kekerasan, lahir di kampus-kampus, lahir sebagai usroh-usroh yang membangun persahabatan, yang menawarkan bahwa persahabatan dalam Islam tidak ada tandingannya. Keutuhan persahabatan dalam Islam itu bukan hanya dibangun oleh sesuatu kohesi sosial atau kohesi politik, tapi ini kohesi sosial, kohesi politik sekaligus kohesi yang ditawarkan dalam bahasa surga oleh Tuhan, ajaran keislaman. Dan itu yang dilebih-lebihkan sampai pada saat ini. Kertaan-kertaan saat ini muncul. Siap, Kang Sobari. Dalam state formation. Ya. State formation itu bukan tanpa luka, itu luka dan berdarah. Ya, ada menarik nih. Dan lukanya mungkin masih belum menganga. Ya. Kalau nggak mau dibilang semakin mengecil, tapi ada lah. Gimana Bang Celi? Tidak ada bangsa yang lahir tanpa luka, darah, dan air mata. Itu kan begitulah cerita pembentukan riwayat manusia, kan ini bagian dari sejarah manusia, dan manusia kan sejarahnya ada yang tadi dream about harmony, ya kan, ada yang sastra, tapi kan ada yang punya kepentingan, ada yang terpaksa harus melakukan kekerasan terhadap orang lainnya, dan itulah karena itu kita harus memiliki sebuah institusi bersama. Thomas Hobbes, kalau nggak begitu life will be too short, nasty and brutish. Kehidupan akan menjadi keras, kasar, tajam, dan singkat. Orang saling bunuh-bunuhan. Perang agama di Eropa 100 tahun. Sepertiga orang Eropa meninggal. Belum lagi wabah. Belum lagi di Inggris sendiri, selain perang agama, ada perang kaum aristokrasi, ada perang para raja-raja kecil, raja-raja besar. Agama terlibat di situ sebagai bagian dari proses state formation sekaligus proses sejarah yang bagi Protestan dia benar, bagi Katolik dia benar. Nggak ada jalan tengah, kita bunuh-bunuhan. Di Prancis begitu, di Inggris begitu, di Jerman lahir gara-gara itu juga. Jadi Indonesia sama dengan negeri lainnya membentuk negara, kita kan melankolik kalau kita bilang kita bentuk, ya it's obvious and self-evident bahwa bangsa terbentuk dengan darah, air mata. Oke, kalau kata Bismarck dengan besi dan darah, blood and iron. Kalau mau cetung di ujung bedil. Tetapi kata Bung Karno itu yang penting dari Bung Karno. Ini kalau kita bicara Pancasila, kebangsaan, orang paling penting Indonesia kan sebenarnya Bung Karno dalam pengertian itu. Yang paling penting bukan itu. Tujuan kita apa? Semua pengorbanan ini, semua proses pergerakan sejarah ini, kita mau kemana? Nah, di mana Pancasila menjadi pegangan negara yang kita bentuk bersama sebagai landasan filosofis. Dia di konstitusi, dia sebagai bagian dari pembukaan yang menyemangati sumber dari segala sumber hukum. Jadi sudah benar ada yang mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi sebenarnya pada prinsip. Tergantung kan, ini kan tergantung apa yang Anda maksud dengan ideologi. Kan ideologi itu kan kesannya tertutup, dipaksakan. Dia lebih disebut sebagai filsafat dasar negara Republik Indonesia. Darinya kita bentuk sistem hukum dan turunan-turunannya. Kata Hobbes ini penting
Ini penting. Kalau nggak ada ini, kita semua yang Islam mau jalan sendiri. Ya kata Bung Karno. Lah yang Manado kita kemanakan, Ambon kita kemanakan, saudara-saudara kita turun-temurun orang Cina kita kemanakan, orang Bali kita kemanakan. Karena itu kita harus mencari persatuan faham. Kata Bung Karno. Emang Bang Celi ini emang filsuf flamboyan, Bos. Karena gue filsuf Mawar dan Melati. Bukan Arnoldi. But it's kembang anyway. Jadi pada saat India merdeka pisah dengan Pakistan karena agama ya, dan itu salah satu jumlah kematian paling mengerikan dalam satu pertempuran sipil. Agama. Pada saat Amerika terbelah dengan jumlah orang kematian luar biasa ratusan ribu, perang 4 tahun. Karena apa? Karena warna kulit. Manusia selalu mencari alasan untuk berbeda. Tetapi alhamdulillah manusia juga selalu mencari alasan untuk bersama-sama. Nah, kita manfaatkan, optimalkan kecenderungan baik ini. Kita payungi dengan negara untuk mengurangi kecenderungan yang negatif itu. Itulah Pancasila. Di situ Pancasila. Jadi relevan kan. Ada satu artikel Buyar ya, nanti akan ditanggapi oleh kawan kita, nanti lu akan perkenalkan ya.